dilemparkan ke dalam sumur, ya. Sudah duduk, nggak enak semuanya nggak enak. Coba kalau mikirnya yang baik, diisolasi di rumah, diplester di kamar, geletak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang nemenin, mikirnya yang enak. Alhamdulillah, dosa kuntek. Betul? Satu, alhamdulillah dosa gua entek. Yang kedua, alhamdulillah dikancani bojo, dikancani anak. Biasanya golek konco bojo ki wangil, minta ditemenin suami itu susahnya luar biasa. Sekarang karena dipaksa, suaminya harus nemenin. Kenapa? Suaminya juga diperintah sama petugas COVID isolasi mandiri karena istrimu terdampak COVID. Jadi kamu jangan keluyuran. Akhirnya romantika berdua. Enak atau enggak enak? Enak. Kalau mikirnya enak. Tapi kalau dua-dua mikir mati. Bu, besok aku saya mangkat. COVID loh, Bu. Ibu duluan ya, nanti aku bagian meyasinkan. Kalau saya duluan nanti kan nggak ada yang yasinkan ibu, jadi ibu berangkat duluan, saya yang tahlilkan. Yo ngamuk bojo dia. Mikir yang jelek-jelek, naudzubillah min dzalik. Nah, kita hidup kalau mau hidupnya nikmat, mau hidupnya nikmat, simple, gampang, mudah, pikirannya distel. Kata almarhum ayah saya namanya Muhammad, saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, marga saya Al-Idrus. Nama saya Naufal, tapi panggilannya Novel, sesuai tulisan KTP, ya. Tapi namanya Naufal. Naufal itu artinya pria tampan. Artinya, ya. Arti kedua, Novel itu serigala. Berarti saya serigala yang serigala yang tampan, dan saya lahirnya 15 Rajab. Berarti dikala purnama. Persis seperti di film serigala jadian. Munculnya kalau purnama. Gitu ya, betul ya? Munculnya pas purnama. Nama saya Novel, panggilannya Novel, entah ada yang manggil Mas Novel monggo, Pak Novel monggo, Bang Novel monggo, AA Novel monggo, Habib Novel monggo, Yek Novel monggo, Gus Novel monggo, Kiai Novel monggo, sakarepmu terserah. Dipanggil Mas, gitu aja juga alhamdulillah, bebas merdeka. Ayah saya namanya Muhammad. Ayah saya itu kalau ngasih ajaran sama saya itu enggak ruwet-ruwet, simple, style kendo, selesai. Style kendo tahu Bu? Apa? Ojo dipikir abot. Style kendo. Jadi ininya disetel, tapi ya jodol. Kalau dol kan repot. Pemirsa nggak paham, nggak apa-apa Bu, ya nggak perlu paham. Nanti nanya itu dol apa, kan repot saya jelaskannya. Lawang ini pemirsa kan macam, bukan cuma dari Sragen, ya dari mana. Nanti tanya sama warga Sragen, dol itu artinya apa? Style kendo, tapi jangan sampai dol, style kendo. Ojo kenceng, dibuat santai, mikir yang enak, nanti jadinya enak. Wah, ada lagi yang datang, saya ini banyak dosa, neraka saya lah urip urung rampung wis mikir neraka. Lah mikir swarga penak kok pilih mikir neraka. Jadi kalau kamu memang banyak dosa takut sama neraka, jawabannya gampang. Bar sholat dia tinggal ngomong, ya Allah selamatkan saya dari siksa api neraka. Kalau banyak dosa ya Rabbighfirli wa li walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku.
banyak dosa, ya tinggal banyak amal. Ojo kaboten oleh mikir. Style kendu. Iya, style kendu. Mudah nggak Bu? Siap praktek? Siap ya? Jadi kalau insya Allah tidak terjadi, insya Allah tidak terjadi. Kalau tiba-tiba suami nggak punya duit, tabungan ibu habis, tabungan habis, suami nggak punya duit, tenang atau stres? Tenang atau stres? Tenang atau stres? Jujur, saya tambahin dikit ya, tonggo nagih utang. Jadi bukan orang jauh, tonggo nagih utang, tabungan habis, suami nggak punya duit. Tenang atau stres? Pilihannya kan cuma dua, style kendo apa style kenceng, betul ya? Dipikir rabot atau dipikir enteng, betul? Dibuat santai atau dibuat susah, betul? Kalau orang yang pinter akan dipikir santai. Kenapa? Kalau santai pikirannya sehat, badannya sehat. Kalau nggak santai pikirannya ruwet, nanti bisa sakit. Kalau udah sakit nggak bisa bayar utang, bakal akan nambah utang. Berarti yang terbaik mikir apa? Kendo, santai. Mudah-mudahan besok yang nagih nggak jadi nagih. Bisa tak? Bisa tak? Insya Allah kalau kau nagih, insya Allah kalau nagih lihat wajah saya nggak tego. Bisa nggak itu? Bisa. Insya Allah besok dapat rezeki. Insya Allah mikir yang bagus-bagus, mikir yang bagus-bagus sambil usaha. Paham usaha nopo Bib? Ada diusahakan. Ya Allah, al-kesetu wal malsu. Tolong menyingkir dari pikiran-pikiran sahabat-sahabatku nih. Al-kesetu wal malsu. Siti Hajar itu, Siti Hajar di Mekah nggak ada manusia, nggak ada manusia selain anaknya yang masih bayi, namanya Nabi Ismail alaihi salam. Berdua bayi, nggak ada manusia, dibawain air 1 botol, kurma 1 kotak, ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Balik kamu ke Syam, biar istri sama anakmu di situ. Istrinya ya istri Nabi solihah. Nah, coba kalau tego, betul ya Bu ya? Tego, mikir Pak. Iki tinggalan kurma sak kotak ki ngurip apa ya iso. Mikir. Zaman sekarang di sinetron loh ya, sinetron. Di kehidupan nyata ada enggak Bu? Ada enggak Bu? Kok ada enggak? Kok tahu? Saya enggak berani ngomong ada loh ya. Ibu kok tahu? Lah ini Siti Hajar airnya habis. Sama tadi ya, suaminya nggak punya uang, istrinya nggak punya tabungan, dan tidak ada yang bisa dikerjakan. Airnya habis, kurmanya habis, tonggone nagih, anaknya nangis, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, anaknya akan meninggal dunia, sementara asinya berhenti. Selesai. Apa kemudian Siti Hajar duduk diem sama kemudian mantuk-mantuk? Ya, terus gendong anaknya sambil kemudian ngebatin, nah sebentar lagi engkau akan meninggalkan ibu, nah ibu akan segera menyusul juga karena sama-sama nggak ada air, nggak ada makan, berarti kita akan mati bareng. Daripada nanti ibu lari sana lari sini, nanti kamu juga meninggal dunia,
ibu tidak sempat menikmati kebersamaan denganmu, lebih baik sekarang engkau aku timang-timang, kita berpelukan menunggu Israel datang. Apa begitu? Enggak. Fight, berjuang, isopo, mikir yang baik, isopo. Isanya sekarang itu cari orang, bisanya cari orang. Nah, jenengan kalau memang sudah entek-entekan nggak bisa apa-apa, bisanya minta tolong, cari orang. Nah, cari orang di mana? Wah, nggak ada manusia. Carinya ke gunung, bukit, sofa. Dari situ tempat tinggi bisa lihat sekelilingnya. Lari ke sofa, dilihat di sofa nggak ada manusia. Di sekeliling kota Mekah nggak ada manusia. Lari ke Marwah, dilihat sekelilingnya nggak ada manusia. Apa Siti Hajar nyerah? Karena nggak ada yang mau bantu saya, nggak ada yang mau ngasih pekerjaan saya. Zaman sekarang gitu kan ya, nggak ada yang mau beli barang saya, nggak ada. Itu namanya nyerah. Itu namanya mikir jelek. Siti Hajar mikirnya baik. Mudah-mudahan tadi nggak ada, tapi sekarang ada. Balik ke sofa lagi. Sampai sofa masih nggak ada, mikir yang di Marwah. Mudah-mudahan di Marwah sekarang ada. Tadi memang tidak ada. Balik sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Tidak mau berhenti sampai dihentikan sama Allah Ta'ala. Siapa yang menghentikan? Allah. Gimana caranya Allah menghentikan? Dikirimi yang diminta, dimunculkan air Zam-Zam. Masya Allah. Masalah selesai. Paham Ibu? Apa? Bapak-bapak paham? Jadi jangan ngomong lagi sama Mas Novel ini, Bib, saya nggak punya pekerjaan. Tak jawab, kesek gue. Kesek. Males kamu. Di Indonesia kok bilang nggak punya pekerjaan. Yang ada, kamu tidak mau bekerja. Betul? Indonesia Raya, Masya Allah. Lapangan pekerjaan begitu banyak. Apa pekerjaannya? Sekarang mau ngepel yang gila. Nanti ada yang ngasih kamu gaji. Terserah bisa. Apa ya, kamu punyanya apa? Bisa nggak gorengan dicol? Insya Allah lah laku. Yang mau beli siapa? Ya coba aku. Jangan tanya saya. Ya kamu bergerak. Siti Hajar nggak pernah tahu akan muncul air Zam-Zam. Tahunya cari air lewat orang yang bisa tolong. Nggak berhenti cari. Datang lagi, Habib, saya udah melamar pekerjaan di 10 perusahaan, ditolak semuanya. Indonesia ini perusahaannya jutaan. Kamu melamar kok cuma di 10 perusahaan. Kesel kamu, males kamu. Betul? Habib, saya melamar 10 wanita ditolak. Bodoh kamu. Loh, kenapa? Loh, wanita di Indonesia turah. Betul ya Bu ya? Baru 10 kok udah nyerah. Berarti kamu bukan lelaki. Lah terus apa? Lanang. Manusia kok didik, saya nggak punya pekerjaan, Bib. Saya ditolak di sana, Bib. Saya dipecat, Bib. Yai, saya cari duit kok, Yai. Masya Allah. Yang ada itu al-kesetu wal malesu. Selesai. Islam nggak mengajarkan keset dan malas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah putrinya Fatimah Zahra. Tahu enggak rumahnya Fatimah Zahra itu di mana radhiyallahu anha? Rumah Nabi itu mepet sama masjid, mepet jadi satu. Itu rumah Nabi. Di sampingnya rumah Nabi persis itu rumah putrinya Fatimah Zahra, sak tembok. Itu Fatimah Zahra. Jadi Kanjeng Nabi itu ya biasa. Kalau Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, dua cucu Nabi Muhammad SAW suka masuk masjid. Itu bukan kemudian diajak main ke masjid anak kecil, enggak. Emang rumahnya jejer nempel sama
masjid. Nah kalau nyari kakeknya di masjid ya tinggal melangkah sampai. Sekarang dipakai dalil sama ibu-ibu, tuh cucu Nabi aja main-main di masjid. Bukan main-main di masjid, memang rumahnya jejer sama masjid. Itu yang kadang nggak dipahami oleh orang banyak. Dari masjid ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala, nanya gimana Hasan dan Husain? Dijawab, udah 2 hari nggak makan. Masya Allah, cucu Nabi 2 hari nggak makan, putri Nabi 2 hari nggak makan. Maka Kanjeng Nabi pengen ngajari anaknya untuk jadi orang yang kuat. Jawabannya, jangan khawatir, bapakmu sudah 3 hari nggak makan, kamu baru 2 hari, bapakmu udah 3 hari. Nabi SAW nggak melanjutkan masuk rumah, keluar dari rumah Fatimah Zahra, meninggalkan tapal batas kota Madinah. Kenapa? Bapak, aku ini bapak, aku ini kakek, anakku butuh aku. Nggak ngomong wis duwe bojo ben diurusi bojone, bapak model apa? Udah punya suami biar diurus suaminya. Ayah macam apa yang seperti itu? Yang namanya ayah itu nggak pernah mengatakan anak sudah diurus suami, urusannya suami. Ya enggak. Kalau kita jadi ayah, ya kita akan senangkan anak kita dunia akhirat. Ali bin Abi Thalib ya berusaha, ya cari, tapi memang kondisinya lagi sulit. Berangkat Rasulullah keluar kota Madinah. Berarti apa? Di dalam kota Madinah tidak ada pekerjaan. Keluar dari kota Madinah, lihat ada satu perkebunan, di situ ada yang nimba air. Nabi SAW melamar pekerjaan. Boleh enggak saya yang jadi penimba airnya? Ini orang non muslim enggak ngerti kalau itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Boleh enggak kalau saya nimba airnya? Jawabannya orang tadi, boleh. Gajinya berapa? Sekali timba 3 butir kurma. Dan timbonya tahu enggak Bu, gedenya seberapa timbonya itu? Nah, timbonya itu kulit unta utuh, sak unta. Jadi sekali nimbo, boom, kebak itu jeding sak kolah itu penuh. Nah itu kan untuk pengairan. Berat. Singkat cerita, itu ceritanya panjang ya. Singkat cerita, Kanjeng Nabi SAW bisa sampai 10 timba ya. Sampai 10 timba, kemudian timbanya putus. Akhirnya juragannya marah. Nabi Muhammad SAW ditempeleng, ya ditempeleng. Kanjeng Nabi kemudian menunjukkan mukjizatnya. Dekat ke, tidak banyak ngomong Rasulullah, ke mulut sumur, tangan beliau diletakkan di atas, airnya naik, timbonya diambil, gak banyak ngomong, dikembalikan, ini timbomu, iya. Kemudian Rasulullah pulang. Lah yang nyawang gomblong, kok iso ngono ya? Akhirnya nyesel, orangnya menyesal. Akhirnya nantinya masuk Islam. Saya nggak mau bahas itu, yang saya bahas Kanjeng Nabi SAW nggak nyerah, nggak males, kerja. 3 butir pertama dimakan karena udah 3 hari nggak makan, biar bisa nimbol lebih banyak lagi. Pulang bawa kurma banyak, langsung ke rumah putrinya, ngomong sama Fatimah Zahra, mana Hasan dan Husain? Nih buat kamu, nih Hasan, nih Husain, ayo makan semuanya. Masya Allah. Kalau saiki ana jenenge bojo tengah-tengok ngluntruk nang omah karo golek duit susah. Ada enggak model begitu? Catat. Innaudzubillah min dzalik. Ya harus fight, berjuang. Simbah ngendika obah mama, betul ya? Nah kalau mikirnya gitu, nggak ada hidup nggak enak. Golek duit susah, yuk golek, kan begitu ya. Gak punya pekerjaan, ya kerja. Sakit, ya berobat. Orang waras-waras, engkau lah waras.
Lah gak waras mati. Entek-entekane mati, sing sehat mati, sing waras mati. Gitu aja kok repot. Ya diobati. Orang sakit diobati, bukan dipikiri. Kok ora waras-waras yo. Kok ora waras-waras yo. Kapan warase, kapan sehatnya. Hidupnya jadinya enggak enak. Bu, punya anak rewel, enak enggak? Ya toh, rada kurang ajar loh. Punya anak rewel katanya enggak enak. Kalau enggak punya anak